Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika hanya di Keeng. Jangan sompral. Semua itu ada di Jangan Sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati. Karena di akhir episode nanti, mungkin Anda sudah ada yang menemani. Pemirsa Keeng, apa jadinya kalau di masa sekarang ini orang lebih takut ketika melihat sesama manusia, bukan melihat hantu? Ketakutan yang bukan tanpa alasan, karena terkadang perbuatan manusia itu sendiri melebihi makhluk halus. Pemirsa Keeng, di dunia dan era teknologi yang semakin berkembang ini, ketakutan tidak hanya datang dari sekedar makhluk halus saja. Terkadang, ketakutan dan kengerian itu bisa datang dari hilangnya empati atau juga nihilnya hati nurani manusia. Di zaman sekarang, kengerian itu tidaklah hanya berbentuk ketika orang minta tolong atau berteriak ketakutan. Tetapi bisa juga pada saat tindakan pelecehan bisa sekedar dianggap hanya candaan tongkrongan atau obrolan mahasiswa biasa. Lalu, semakin miris rasanya kalau ternyata bercandaan dan obrolan tongkrongan ini datang dari orang yang harusnya cukup berpendidikan dan menggunakan kata-katanya untuk hal yang lebih baik. Saat ini, dunia pendidikan kita sedang krisis moral dan juga empati. Meski tidak semuanya, tapi ada beberapa oknum mahasiswa yang akhirnya disorot dan bisa saja mencoreng nama baik pendidikan Indonesia itu sendiri. Tidak jarang kita lihat kalau sekarang banyak beredar video atau foto ketika para murid ataupun mahasiswa mengolok-ngolok guru yang mereka harusnya hormati. Membuat kita jadi bertanya-tanya, kemanakah hilangnya empati dan nurani mereka ini? Yang paling menggemparkan ada kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana 16 mahasiswa dari universitas tersebut harus terseret kasus pelecehan secara verbal yang membuat gempar seluruh Indonesia. Lalu ada juga cerita tentang lagu Erika, yang mana lagu ini sering dinyanyikan oleh mahasiswa tambang Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang pada masa sekarang liriknya dianggap tidak pantas atau melecehkan perempuan. Di balik gelar-gelar yang mentereng ataupun kebanggaan terhadap alma mater, terdapat kegelapan yang bisa saja bersembunyi di dalamnya. Dan ini bisa terjadi karena hilangnya rasa empati dan juga rasa solidaritas yang akhirnya salah arah. Pertama, kita akan membahas tentang kasus pelecehan verbal yang ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada awalnya, kasus yang melibatkan 16 mahasiswa ini hanyalah beredar di sekitar kampus. Namun, lambat laun kasus ini mulai mencuat ke media sosial dan menjadi perhatian seluruh nasional. Hal ini dikarenakan karena kasusnya yang ternyata sudah sangat parah. Kasus mulai naik ketika pada tanggal 11 April 2026, sebuah akun Twitter bernama akun Sampah FHUI mengunggah sesuatu yang sangat mencengangkan. Dalam postingannya, akun tersebut mengunggah sebuah tangkapan layar grup WA yang diyakini isinya belasan mahasiswa FHUI yang sedang melakukan candaan kekerasan seksual. Tidak jarang, kata-kata mereka juga dilengkapi dengan objektifikasi terhadap perempuan yang sudah sangat kelewatan. Tidak lama berselang, sehari setelah berita itu naik, yakni 12 April 2026, pihak Dekan FHUI langsung menanggapi cepat laporan yang masuk. Dalam pidatonya, Dekan FHUI, Bapak Parulian Paidi Aritonang, langsung mengecam keras tentang postingan tersebut yang tentunya tidak sesuai dengan etika akademisi. Lalu, berbagai organisasi kemahasiswaan seperti BEM FHUI juga langsung mengecam dan mengutuk perbuatan tersebut.
Karena merasa kasus ini tidak boleh selesai dari laporan dan mediasi saja, akhirnya pada hari berikutnya, yakni 13 dan juga 14 April 2006, Satgas PPKS dari UI akhirnya menggelar sidang internal. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tersebut tadinya mau menggelar sidangnya secara tertutup dan tidak diketahui banyak orang. Namun, akhirnya ada beberapa mahasiswa yang melakukan live media sosial sehingga akhirnya sidang ini terbuka kepada halayak umum dan juga bisa ditonton banyak orang. Proses sidangnya sendiri berjalan cukup alot. Banyak peserta sidang yang juga merupakan korban tidak terima karena pada awalnya hanya 2 orang yang dikorbankan dan diharuskan meminta maaf di seluruh peserta sidang. Karena merasa tindakan tersebut tidak adil, mereka mendesak agar semua pelaku juga turun dan meminta maaf kepada mereka semua. Sehingga pada akhir sidang, belasan pelaku lain juga datang dan akhirnya meminta maaf. Hasil dari sidangnya sendiri mengumumkan peraturan bahwa 16 mahasiswa FHUI yang terjerat dalam kasus ini akhirnya statusnya harus dinonaktifkan. Proses nonaktifnya sendiri berlangsung selama 46 hari, di mana mereka ini tidak boleh mengikuti semua kegiatan yang berbau akademik di luar proses pelajaran maupun di luar proses pelajaran. Selain itu, para pelaku juga tidak boleh beredar di seluruh lingkungan kampus selama masa penonaktifan tersebut, kecuali mereka diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut dari Satgas PPKS. Kasus yang mungkin bisa dilihat sebagai kasus sepele kalau dilihat dari luar. Namun, ternyata kasus ini berkembang dengan luas dan akhirnya menyeret semua berbagai sivitas akademik. Grup mahasiswa yang mungkin tadinya hanya dijadikan sebagai ajang bercandaan, kini menyeret 20 korban dan juga ada beberapa dosen di antaranya. Yang lebih parah lagi, grup ini sudah terbuat dari tahun 2024 dan semua percakapan yang tadinya hanya bercandaan ternyata semuanya pelecehan verbal secara eksplisit kepada para korban dan akhirnya harus berujung pada kekerasan seksual. Kasus dari FHUI ini bukan sekedar kasus viral tentang kekerasan verbal kepada perempuan. Terlebih lagi, kasus tentang objektifikasi perempuan di mana dalam kasus ini mahasiswi dan juga dosen ternyata memiliki pesan yang lebih serius. Dari kasus ini, kita bisa banyak belajar bahwa tidak semua kekerasan seksual tidak hadir dalam bentuk fisik saja, melainkan ia juga bisa muncul dalam bentuk candaan tongkrongan dan juga bisa hadir dalam ranah privat yang bisa kita anggap sebagai tempat yang aman. Kasus yang berikutnya datang dari Himpunan Mahasiswa Tambang atau HMT dari ITB. Kali ini, dugaan kasus kekerasan seksual datang dari lagu Erika yang sering dinyanyikan oleh orkes mahasiswa universitas tersebut. Lagu Erika yang sudah menjadi lagu langganan dari orkes mahasiswa ITB mendapat kecaman publik setelah akhirnya banyak orang yang tahu kalau lirik yang ada di dalam lagu tersebut berisi tentang objektifikasi dan juga pelecehan kepada perempuan. Kasus ini pertama kali muncul dari unggahan akun Twitter iPubBase yang akhirnya mengunggah sebuah video di mana para mahasiswa itu sedang berjoget kepada lagu Erika di atas panggung. Yang membuat akhirnya penampilan ini viral adalah karena adanya lirik dari lagu tersebut yang bagi sebagian orang ternyata adalah pelecehan kepada perempuan dan sangat tidak pantas dinyanyikan di universitas. Lagu ini sendiri memang ternyata sudah terkenal dari tahun 1980-an. Lagu ini sendiri dibawakan oleh Orkes Semi Dangdut mahasiswa Himpunan Tambang ITB yang akhirnya menjadi budaya sendiri kalau ada perayaan dari sivitas kampus. Karena selama ini tidak pernah viral di media sosial, banyak orang yang tidak pernah mempertanyakan tentang lirik lagu tersebut. Namun ternyata setelah viral di media sosial, sebagian lirik dari lagu tersebut mendapat kecaman karena memuat unsur-unsur atau kata-kata yang tidak pantas. Ternyata dalam lagu Erika ini terdapat lirik yang dinilai merendahkan martabat perempuan dan juga tidak mencerminkan nilai akademis yang harusnya dijunjung tinggi oleh kampus tersebut. Setelah video tersebut viral dan akhirnya tersebar luas di media sosial, akhirnya pihak kampus pun turun cepat dan merespon dengan adanya kasus tersebut.
Akhirnya, Himpunan Mahasiswa Tambang ITB berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk menurunkan video tersebut dan akhirnya tidak membiarkan video dan juga lagu Erika berkembang secara luas di halayak luas. Dari kedua kasus tersebut, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kalau kita menormalisasi perilaku yang ada di dalam kasus tersebut, kebanyakan korban akan hanya tinggal diam. Sementara pelaku tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa dan mungkin menjalani hidup yang biasa saja. Padahal trauma yang dialami korban bisa jadi selamanya. Mau berbentuk seperti apapun, pelecehan verbal tetaplah pelecehan, dan itu merupakan kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum yang sangat tegas. Kampus juga sudah seharusnya menjadi ruang aman bagi semua sivitas akademik, bukan tempat di mana rave culture bisa berkembang biak dengan mudahnya. Tentu menjadi sangat miris kalau di mana tempat keadilan diajarkan, di situ pulalah keadilan dikubur hidup-hidup di bawah tumpukan pasal dan juga birokrasi kampus. Dalam cerita ini, bisa jadi kengerian yang sebenarnya bukan datang dari hantu penunggu gedung tua di kampus, tetapi kengerian itu datang dari hati nurani yang sudah mati di dalam raga yang masih bernafas. Itu dia kisah keeng yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda masih bisa mendengarkan kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di keeng. Jangan sombral.